Kira-kira kalau Anies yang terpilih menjadi presiden nanti, melanjutkan IKN nggak ya? Yang paling tahu Anies sendiri. Tapi aku sih khawatir aja nggak lanjut. Selamat datang, Bung Adian Siap, Bang. Nafitupulu. Siap, Ya, Bang. apa kabar, sehat ya? Baik, Bang. Waduh. Selalu sehat. Dan selama ini saya nonton terus itu di YouTube di mana kita buka YouTube ada wajahnya Adian. Ampun. Tapi aku tidak punya sosmed loh, Bang. Aku tidak punya sosmed. Tapi kan nggak perlu. Kalau orang lain yang upload terus kan kita nggak perlu punya sosmed. Nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, tidak punya Instagram, nggak punya TikTok, nggak ada. Tapi kan hasil-hasil dialog itu biasanya kan dipotong orang masuk TikTok. Iya. Nah, Bung Adian, ini tentu kan situasi kita setahun lagi ya menjelang pemilu Pilpres dan pemilu legislatif. Nah, ini tentu suasana ini kan makin rame ya dibicarakan orang. Tentu terutama berkaitan dengan persoalan pencapresan. Nah, kita lihat kan PDIP ini salah satu partai yang paling banyak kadernya untuk bisa dicalonkan jadi presiden. Walaupun kalau kita lihat hasil survei itu kan hanya 2 yang masuk ya, atau ada 3 ya, Risma, Puan sama Ganjar. Nah, kita lihat Ganjar ini kan hasil surveinya cukup tinggi ya, cukup menjanjikan. Tetapi kembali lagi otoritas PDIP itu kan ada di tangan ketua umum. Betul. Nah, sekarang kan orang mau tanya ini, apakah benar di dalam PDIP ini ada terbelah 2 ini, persoalan Puan sama Ganjar ini di internal? Enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi yang hubungan kita, PD Perjuangan ini kan berbeda ya dengan partai lain ya. Kita melewati proses yang sangat panjang, pernah sangat keras dalam prosesnya. Mungkin satu-satunya partai yang pernah head to head dengan Orde Baru itu adalah PDI Perjuangan. Di Ponorogo 58 pernah diserbu segala macam, banyak korban jiwa dan lain-lain segala macam. Proses ini kan tidak dimiliki oleh partai lain. Kita tahu bahwa kematangan manusia atau kematangan organisasi juga bagian dari proses yang dia jalani. Sehingga menurut saya PDI Perjuangan jauh lebih matang dan seluruh proses yang sudah dia lewati. Bahwa sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah partai ada masalah, pasti tidak mungkin yang tidak punya masalah. Tapi kita punya kedewasaan, kita punya mekanisme, kita punya kepatuhan untuk kemudian lebih memilih mengedepankan persoalan negara, bangsa dibandingkan persoalan orang per orang. Nah, itu kan juga bagian dari pembelajaran dari proses yang kita lewati kan. Gitu loh. Ya, jadi isu-isu bahwa ada keterbelahan di dalam PDIP itu nggak benar ya? Nggak benar. Ya karena mungkin faktor Ibu Mega itu sangat menentukan ya. Ya karena kesepakatan Kongres kita menyerahkan persoalan capres itu pada ketua umum. Dan siapa lagi kemudian yang kita harap menghormati kesepakatan yang kita buat selain daripada kita sendiri yang membuatnya. Jangan berharap orang lain menghormati kesepakatan yang kita buat. Kalau kita yang membuatnya pun tidak menghormatinya. Ya jadi kalau kita lihat elit PDIP itu cenderung untuk mendukung Puan sebagai capres. Kalau mendukung saya pikir tidak ada ya. Tapi bahwa kemudian ada yang berharap, ada yang menginginkan, ya boleh-boleh saja dong. Masa kita mencegah keinginan. Tapi untuk sampai pada calon presiden definitif itu 100% ketua umum. Dan itu sudah clear, Mbak Puan sampaikan seperti itu, Sekjen sampaikan seperti itu. Hampir semua kader kita sikapnya sama. Jadi
kita lihat perkembangan di luar ya, orang berpijak kepada hasil survei misalnya, terus mendorong atau seolah-olah arahnya untuk mencalonkan Ganjar misalnya. Tetapi saya menarik ini, ada kalau nggak salah Sekjen ya, Hasto itu mengatakan, atau Bambang Mas Pacul itu menyatakan bahwa kita tidak semata-mata melihat pada hasil survei, tetapi juga kinerja dan kemampuan leadership dan lain-lain. Nah, selain itu katanya kita ini belum bisa mengukur karena terus terang saja partai ini sesungguhnya belum bergerak secara optimal ya untuk mendukung seseorang menjadi capres. Kalaupun ini kan pikirannya begini, kalau seandainya Puan diusung menjadi capres, kemudian bergerak semua ini struktur organisasi ini, dia juga yakin itu bisa menang. Ini bagaimana pendapat Bung Adian? Saya setuju dengan yang disampaikan Mas Pacul bahwa kita ini kan tidak sedang jualan susu kaleng, tidak sedang menjual produk kursi. Kita berbicara tentang calon presiden. Bahwa survei itu sebagai salah satu alat ukur yang perlu dipertimbangkan ya. Tapi itu menjadi satu-satunya pertimbangan ketika kita jualan susu kaleng. Ketika kita mau bicara calon presiden nggak bisa dong. Variabelnya banyak. Harus dihitung. Kesetiaannya pada ideologi, kesetiaannya terhadap negara kesatuan, sikapnya, cara berpolitiknya dan sebagainya. Nah, semuanya harus utuh. Lalu ketua umum putuskan. Kenapa? Karena kita bicara calon presiden. Kita bukan berbicara tentang kita survei dong. Rokok ini sama rokok ini lebih laku mana gitu loh. Kita survei dong, kemudian baju ini dan baju itu lebih laku mana segala macam. Nggak sesederhana itu. Gitu loh. Karena kita bicara republik, kita bicara ada 270 jutaan rakyat Indonesia dan itu nyawa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi menentukan calon presiden nggak sembarangan. Atau seperti kata Kristiadi ya dari CSIS, bahwa untuk menilai orang itu jangan kita rekam jejaknya. Rekam jejaknya, bukan cara jejak, pandangnya. Ya, bukan jejak rekam ya. Ini kan sekarang banyak orang jejaknya direkam gitu kan. Misalnya dia jalan kemana, dia lakukan apa gitu kan. Tetapi kan rekam jejaknya tidak pernah dimunculkan. Betul. Dan semua keputusan kita hari ini, apapun itu terkait dengan berbangsa dan bernegara, kan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita putuskan hari ini mungkin akan berdampak nanti 20, 30, 40 tahun ke depan. Artinya ini bukan keputusan sembarangan yang bisa kemudian kita ambil tergesa-gesa. Ya, saya justru heran ya. Ketika partai-partai lain itu berlomba, lu ngejar apa sih gitu loh. Aturan mainnya aja belum kelar. Yang baru selesai itu undang-undang pemilunya. Tapi seluruh turunan peraturan pelaksanaannya belum selesai. Kok sudah tiba-tiba begini? Itu pertama. Kedua misalnya, ada persoalan besar. Kita sedang menghadapi krisis ekonomi global tahun depan. Dalam situasi kita berjalan ke sana, kita habis melewati pandemi 2 tahun, hampir 3 tahun. Dengan seluruh dampaknya. Kenapa sih persoalan rakyat tidak menjadi lebih penting dibandingkan persoalan calon presiden? Itu loh. Kita ini sedang bicara apa sih? Bicara keinginan orang per orang, atau kita berbicara tentang negara ini dengan seluruh rakyatnya yang sangat banyak, yang harusnya menjadi prioritas pertama kita pikirkan dibandingkan keinginan untuk menjadi presiden, calon presiden dan sebagainya. Nah, rakyat rindu kemudian ada partai, ada pemimpin-pemimpin, ada tokoh-tokoh bangsa ini yang kemudian bicara misalnya, kita bikin rakyat dulu dong. Tahu nggak bahwa kemudian ada ribuan orang di PHK pasca pandemi? Kenapa partai-partai tidak bicara tentang mereka? Kenapa tokoh-tokoh bangsa tidak bicara tentang mereka? Tapi masih sudah sibuk capres. Kita tidak tahu. Mungkin dalam proses negosiasi politik pencapresan, mungkin sudah bicara soal kabinet, siapa menjadi menteri di mana dan sebagainya. Coba kita tanya rakyat. Mungkin itu menyebalkan buat mereka. Itu loh. Kalian dibayar dari gaji kami. Ayo dong berpikir tentang kami. Ayo bicara tentang tenaga kerja, tentang nasib puluhan ribu orang di PHK.
orang yang kemudian meninggal karena pandemi yang masih bersedih, lalu tiba-tiba dia nonton televisi. Capres, koalisi. Yang mungkin kalau kita pikir jangan-jangan sudah bagi-bagi kursi. Kalau si A menang, menteri ininya siapa? Aduh, apa? Itu menyebalkan menurut saya. Iya. Oke, sebenarnya kan yang harus di-clear-kan di samping tadi soal perhatian kepada masyarakat, rakyat ya, problem-problem yang mereka hadapi dalam situasi yang sulit. Paling tidak kan kita berbicara tentang dulu apa sih kriteria model pemimpin yang kita inginkan ke depan kan gitu. Betul. Nah, PDIP sendiri sudah pernah nggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti ini? Kalau menurut saya, sederhananya bagaimana kemudian kita berharap tentang kepemimpinan bangsa ke depan secara umum. Secara umum yang pasti dia teguh pada Pancasila, teguh pada NKRI, teguh pada keberagaman dan sebagainya. Itu kan menjadi bukan cuma terhadap pemimpin, terhadap kader saja di tingkat DPC, PAC, bahkan ranting, itu penting buat kita jaga. Kenapa kita bicara Indonesia dengan seluruh keberagamannya dan seluruh perbedaannya, dengan seluruh luasnya dan seluruh problemnya saja gitu. Artinya bahwa ada sikap-sikap kebangsaan yang menurut saya harus tegas ditonjolkan oleh pemimpin. Nggak bisa sebentar ke sana, sebentar ke sini, sebentar sikapnya beda, kemarin bilang begini, selalu nggak bisa. Ya, makanya kalau kita lihat di samping ada yang mendeklarasikan, ada partai mendeklarasikan calon presiden, ada juga orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres kan. Nah ini kan kalau kita lihat Mas Ganjar katanya kemarin sampai dapat surat dari DPP ya, karena dipanggil kan. Nah, persoalan pencapresan itu. Tapi apa benar nggak sih dia mencapreskan dirinya? Begini loh, kalau kemudian masing-masing dari kader kita kemudian berusaha mendongkrak elektabilitas, popularitas dan sebagainya dalam batasan kemudian tertentu, nggak masalah. Tapi kalau kemudian sampai pada pencapresan, siap maju misalnya. Siap maju menjadi capres. Kalau siap maju, ini dulu ya. Dulu saya ingat diskusi kita tahun 97 dengan teman-teman aktivis saat itu. Kita tanya dalam rapat kita, kalau Soeharto turun saat ini, siapa yang siap mimpin? Itu tiba-tiba forum itu hening. Kita diam. Nah lalu saya bilang, loh harusnya kita berani jawab dong, saya siap. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa kesiapan setiap kader partai untuk mengambil peran dalam banyak situasi itu juga penting. Dengan catatan, dia boleh siap. Kalau ketua umum berkata lain, ya harus terima. Gitu loh. Ya, jadi tetap patokannya ketua umum ya? Oh iya dong. Ya, saya kira itu konstitusionalnya kan di situ ya. Dan ini organisasi, ini partai, kita terpimpin. Partai itu tidak boleh kemudian yang sebelah kanan ke sini, yang sebelah kiri ke sini, yang badan ini nggak bisa. Kacau langkah kita. Tidak ada organisasi yang bisa berjalan dengan gagah, dengan kokoh dan teguh kalau tidak ada keterpemimpinan. Ya, ini kan begini. Memang tadi saya setuju ya bahwa kita kenapa sih bicara orang dulu ya untuk capres mencapreskan ini. Walaupun sebenarnya ini menyangkut syahwat juga. Ya kan? Namanya syahwat mau bilang apa kita? Nggak bisa dikendalikan, kan gitu. Nah, sekarang ini kan seolah-olah ya, bahwa Ibu Mega itu cenderung ingin mencapreskan Puan, misalnya. Nah, ini kesannya itu seperti apa? Ya kalau orang menganggap begitu ya nggak masalah juga ya. Masa kita melarang orang untuk beranggap-anggap dan berduga-duga, berimprovisasi. Ya, misalnya saya menduga Mas ini cara menatapnya tidak menyenangkan, atau saya menduga cara duduknya kok kayaknya songong banget. Itu kan dugaan. Apakah dia begitu ya belum tentu juga. Tapi ya sangat tidak demokratis dan sangat otoriter lah kita kalau kemudian orang menduga-duga saja kemudian kita larang. Tetapi kalau memang dia intelektual yang berbicara seperti itu, untuk menduga-duga pun harus punya data yang cukup kuat, informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang sulitnya kan sekarang kita lihat semuanya ini kan menduga-duga dengan pandangannya sendiri kan gitu, tanpa ada latar belakang tadi.
Apakah ada fakta atau ada data misalnya, atau dia sempat mendengarkan sendiri ya? Ya, berkali-kali Sekjen sudah sampaikan, Mas Pacul sudah bicara, Mbak Puan pun sudah bicara, ketua umum, ketua umum, ketua umum, ketua umum. Yang menentukan ketua umum, keputusan di ketua umum sudah berkali-kali sampaikan, tapi orang menduga-duga saja di luar, berspekulasi. Ya mau gimana gitu loh. Nggak mungkin juga kita halangi, kita batasi, apalagi kita marahin, ya sudahlah. Itu. Ya. Ya, tapi kalau kemudian mereka mau saja membaca pernyataan demi pernyataan dari masing-masing kader PDI Perjuangan, sama sikap ketua umum. Itu udah bukan harga mati ya, itu ketetapan ya. Itu kesepakatan kita. Begini loh Bang, kita berdua duduk berbicara, lalu kita berdua membuat kesepakatan. Lalu saya berharap Mbak ini menghormati kesepakatan kita. Sementara kita yang membuat tidak menghormati, kan tidak mungkin. Iya. Penghormatan pertama terhadap kesepakatan itu dilakukan oleh mereka yang membuat kesepakatan itu. Itu kesepakatan kongres kita, keputusan kita. Oke, ayo hormati sama-sama. Kita lihat kan Bu Mega ini ya, pada tahun 2014 terutama, itu kan sangat legowo ya, ketika mencalonkan Pak Jokowi menjadi calon presiden PDIP dengan dukungan partai-partai lain. Nah, kemungkinan Mbak Mega ini harus legowo lagi ketika harus mendukung Ganjar menjadi calon presiden. Pertanyaan ini sudah menjurus pada kesimpulan, Bang. Ya jawabannya tak usah kesimpulan. Pertanyaannya kesimpulan. Tetap saja kita katakan bahwa semua kita dengan sabar, dengan patuh menunggu keputusan ketua umum. Ya. Apapun itu kita terima. Kita jalankan dengan sepenuh hati, kita perjuangkan dan seluruh kemampuan. Ya, saya kira kita keluarlah dari internet di persoalan PDIP ini ya. Karena PDIP ini tampaknya sudah clear gitu ya. Clear. Nah, Bung Adian melihat persoalan koalisi-koalisi partai ini ujungnya bagaimana nih? Yang mana? Koalisi yang mana nih, Bang? Ya, ada KIB, ada Gerindra, Ya. Nah, ada lagi misalnya Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ada capres yang belum punya koalisi. Ada koalisi yang juga tidak kunjung punya capres. Ya ini problem kita. Kenapa? Semua tergesa-gesa, Bang. Semua tergesa-gesa. Dan percayalah, seluruh ketergesa-gesaan itu yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat pasti punya dampak tidak baik. Tapi katanya KIB ini kan keinginannya Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu juga menurut saya dugaan, karena saya belum pernah mengkonfirmasi itu pada presiden. Itu loh. Tapi karena tidak ada konfirmasi, ya orang bebas aja untuk menafsirkan. Ya, atau Bung sudah konfirmasi, cuman nggak mau ngomong barangkali. Nggak juga. Kalau saya ketemu presiden, saya lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan rakyat. Ya. Apa mungkin saya tidak dianggap sebagai orang yang bisa merepresentasikan persoalan langkah politik partai dan sebagainya, tapi lebih bisa bercerita tentang persoalan rakyat. Saya kalau ketemu presiden bicara soal tanah, bicara soal penegakan hukum, tidak keluar dari situ. Soal misalnya dulu kita minta gerasi buat Eva Susanti Bande, lalu kita minta Tapol-Napol Papua dibebaskan dan sebagainya. Kenapa? Waktu saya bilang, Pak Presiden, negara harus berdamai dengan rakyatnya dengan segala macam cara. Tidak mungkin kemudian kita terus-menerus negara terus-menerus bermusuhan dengan rakyatnya. Dan siapa yang harus memulai? Presiden. Itu keberanian presiden untuk mengambil sikap itu menunjukkan pada rakyat bahwa pertama, kita mau melangkah menjadi bangsa yang lebih baik, dan kedua, saya bukan bagian dari masa lalu yang mengorbankan kalian. Nah, itu dia lakukan. Saya bicara soal bagaimana aset-aset dari Orde Baru yang sudah tidak pernah digunakan, yang menurut saya rakyat berhak untuk dapatkan itu. Lalu kita perjuangan sama-sama di Cilengsi, dibagikan tuh pada 480 kakak. Saya merasa bahwa presiden harus lakukan hal-hal seperti itu.
pertemuan dengan presiden ada waktu tertentu, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali? Enggak, kalau dia ada? mau dia panggil, kita Oh, janjian gitu. ketemu, Ya. itu saja. Kalau dia merasa butuh mungkin atau mungkin apa ya diajak ngomong, dan selalu pertama yang dia tanya kalau sama kita, saya sama saya, bagaimana Mas Ade yang melihat rakyat sekarang, bagaimana situasinya? Ini kita cerita gitu. Yeah. Pak Presiden ini begini, Pak Presiden ini begini gitu loh. Ya, jadi sebenarnya dengan pendekatan seperti ini efektif ya. Maksudnya gimana, Bang? Ya lebih efektif. Artinya kan kalau formal kan maaf aja, misalnya seringlah ketua-ketua fraksi atau pimpinan-pimpinan DPR ya ketemu dengan presiden, itu kan formal sifatnya. Oh iya, sepertinya Presiden seringkali dia pengen mendengar pandangan lain, itu loh. Secara formal, secara kelembagaan begini. Kalau menurut kamu gimana segala macam? Sepertinya begitu. Dan apa? Kemarin tuh ada penggusuran di daerah Cibubur ya. Lalu saya dipanggil presiden, lalu saya bilang, Pak Presiden, kita ini bicara tentang mafia tanah. Kita bicara mafia tanah, ribuan hektar di sana, di sini segala macam. Kalau Bapak Presiden pulang dari istana saat ini, lalu ke arah Bogor, keluar sedikit dari tol Cibubur, nah di situ ada persoalan tanah. Tidak besar, cuma 300 meter persegi. Tapi perlakuannya sangat buruk terhadap pemilik tanah, digusur segala macam. Dia dengar, 2 menit kemudian dia telepon Menteri Agraria. Jadi kalau saya simpulkan, presiden ini sebenarnya sepakat dengan unpacking. Ya. Unpacking itu apa? Ini unpacking. Jadi maksud saya, kalau dia memanggil pejabat-pejabat yang sudah di apakah DPR ataupun menteri, itu kan ada dalam packing tuh. Kalau dia panggil Adian kan unpacking namanya. Ada yang di luar kota ini ada model Adian kan yang dia harus juga dengar itu. Ya mungkin begini ya Bang ya, apa ya? Dia kan punya banyak mata, punya banyak telinga gitu loh. Nah, saya ini kan tidak pernah cawe-cawe soal proyek, soal bisnis ini, bisnis itu, nggak ada. Itu. Jadi nggak punya beban lah, kira-kira seperti itu. Dan mungkin dia pelajari track record kita melakukan pendampingan terhadap kasus rakyat kan cukup banyak dan sangat lama. Jadi pandangan-pandangan itu mungkin dia butuhkan untuk penyeimbang dari informasi yang dia dapatkan ketika dia harus mengambil keputusan, kan bisa saja. Jadi Bung Adian ini selain DPR kesibukannya apa ya? Apa ya? Ya bisnis tadi, gitu? Tadi begitu. Ya kalau kos-kosan? Ya. Ada kamar kos 24, target 200 belum tercapai. Lagi coba belajar dagang kecil-kecilan, bikin kafe sudah 2 tahun belum ada untungnya. Apa? Ya. Tapi kan ada tuh di Parung bikin tempat wisata itu. Oh, kalau tempat wisata di Parung itu bukan untuk aku, Bang. Jadi begini. Waktu itu Presiden pernah bicara tentang BUMDes. Oke. BUMDesnya ada apa namanya, tapi usahanya nggak ada. Nah, kebetulan ketika aku dapat tanah di Parung, karena itu dapilku juga, Kabupaten Bogor, ada danau, kita perbaiki. Kita tanya sama kepala desa, ini rencananya kalian buat apa? Desa wisata, kenapa nggak dibikin? Mereka sudah ajukan anggaran ke Pemda, sudah 2 tahun tidak jalan. Ya udah, daripada kita nunggu, kita bikin saja sebisa kita. Lalu kita rapikan rumputnya, kita tidak kuat untuk bikin nurap pakai semen, ya kita pakai dolken. Dolken kan 6.500 per batang, kita bisa potong 3. Udah kita nurap sendiri biar dia tidak rontok tanahnya. Lalu pelan-pelan mulai kita panggil masyarakat di situ, kita kumpulkan, kita bicara segala macam. Dan sekarang sudah mempekerjakan 122 orang. 22 orang itu Karang Taruna, dan setahu saya sejak bulan lalu Karang Taruna sudah dapat gaji dari perputaran uang itu. Dan menurut saya itu menarik aja gitu loh. Sebenarnya potensi kita ini gede banget. Masalah kadang-kadang kemudian kita terjebak pada birokrasi. Birokrasi ini sebenarnya kan alat ya, mekanisme untuk mendekatkan kita pada tujuan. Dalam praktiknya birokrasi itu justru menjauhkan kita dari tujuan. Kalau itu terjadi, bagaimana? Ya birokrasinya dipangkas dong. Harusnya dengan mekanisme ini yang harusnya dia bisa kita
dapatkan dalam waktu 10 tahun, kalau kita lewat mekanisme ini, birokrasi ini tertib kita jalankan, kita bisa dapatkan dalam 5 tahun misalnya gitu. Tapi ketika ini jalankan, kenapa jadi 20 tahun? Karena rumitnya segala macam. Misalnya soal desa wisata, saya bilang, ya sudah kita kerjakan dulu, baru kita panggil bupatinya. Setelah dia berjalan, kita panggil bupatinya, Ibu begini. Dan dia senang, dan dia bilang, Bang Adian, masih ada 94 danau lagi di Kabupaten Bogor. Dia bilang begitu gitu. Jangan cuma satu, saya bilang ya kita kan sedang melakukan uji coba. Iya. Misalnya di sana itu ada namanya Bang Angki ya, Bang Angki itu punya tanah kecil di situ, profesinya, pekerjaannya tidak tetap lah, ini segala macam. Tapi dari parkiran motor yang dia kelola, lalu dia bilang, Bang, aku pengen bikin kios, kita bantu batu batanya ya Bang ya. Saya bilang, dia punya 7 kios, sekarang penghasilannya dari parkir dan sebagainya sudah antara 12 juta sampai 15 juta per bulan. Dan kita kan senang Bang. Iya. Menurut saya itu menyenangkan gitu. Ada Bang Untung. Ada kepuasan batin lah ya. Kadang-kala kita nih di DPR ini capek berdebat ya. Lalu kita keluar dari pintu DPR itu ternyata rakyat capek menjerit. Itu loh. Kita capek berdebat di dalam, rakyat capek menjerit di luar. Nah, oke lah. Ada jutaan rakyat Indonesia. Kita tidak bisa, mungkin saya mungkin tidak bisa membantu semuanya. Tidak bisa kita menolong semuanya. Saya tidak bisa menolong. Tapi masa saya tidak bisa bantu 1 orang? Masa saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang? Dan itu kan persoalan pilihan gitu loh. Tapi yang aku lihat adalah kita bisa loh. Kita bisa loh gitu loh. Apa yuk kita duduk bareng-bareng, misalnya gini. Saya sedang membuat misalnya per 1 bulan sekali seluruh pedagang kumpul. Ayo kita buat apa? Bagaimana? Segala macam. Ayo kita evaluasi. Rakyat kita libatkan. Kan gini. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu secara garis besar, secara umum adalah sebuah tatanan negara di mana rakyat menjadi betul-betul kita jadikan sebagai subjek negara, bukan objek negara. Artinya semakin besar keterlibatan rakyat, semakin besar partisipasi rakyat dalam proses perjalanan negara ini, semakin demokratislah dia. Kira-kira seperti itu. Baik, Bung. Kita melihat begini. Pak Jokowi ini kan kerap sekali dituduh seolah-olah dia ikut terlibat di dalam dunia politik, terutama pencapresan itu untuk menuju 2024 ini. Nah, sebenarnya itu seperti apa? Seperti apa itu gimana tuh Bang ya? Jadi maksud saya begini, benar nggak sih Pak Jokowi ini memang ikut bermain di dalam pencapresan ini? Begini loh Bang, bahwa dia membangun banyak infrastruktur, dia mengeluarkan banyak kebijakan dan sebagainya, dan dia tentunya punya harapan bahwa penggantinya meneruskan itu. Sehingga tidak ada proyek mangkal karena berbeda program, berbeda pandangan, berbeda segala macam. Ini kan penting karena mempertanggungjawabkan uang dalam jumlah besar. Dalam kapasitas itu mungkin dia ikut memikirkan siapa penggantinya. Kira-kira IKN ini kan programnya multi years. Jangan-jangan nanti 2025 dia berhenti. Lalu dia harus mencari pengganti, berhitung tentang pengganti yang kira-kira mau melanjutkan soal IKN. Begitu juga soal yang lain. Boleh, ya boleh saja. Tinggal bagaimana kemudian bentuk dia melakukan pertimbangan itu dalam langkah-langkah politiknya. Tapi bahwa dia punya keinginan agar tidak ada keterputusan program, lah boleh aja dong. Kira-kira kalau Anies yang terpilih menjadi presiden nanti, melanjutkan IKN nggak ya? Yang paling tahu Anies sendiri. Tapi aku sih khawatir aja nggak lanjut. Loh iya, tapi kan yang tahu Anies gitu, yang pasti tahu dia mau. Tapi kok kayaknya bisa lanjut nggak ya? Kok nggak yakin sih gitu. Nah, artinya kan kita bisa melakukan perspektif ya, dengan kepribadian, karakter dan lain-lain, dengan pola politik yang berbeda, misalnya. Kalau pakai bahasa Abang antitesa ya tidak. Oh enggak ya. Itulah. Kalau bahasa Abang Anies itu antitesanya Jokowi, dia tidak akan lakukan. Gitu loh. Kalau pakai pilihan terminologi Abang ya, gitu loh. Wah, kalau nggak dilanjutkan, ini kan problem besar ya. Artinya biaya yang sudah dikeluarkan kan cukup besar untuk persiapan IKN. Persiapannya saja udah besar biaya.
apalagi kalau tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, alasan paling pokok tadi, bahwa untuk continuity ini harus ada orang yang tepat mungkin ya. Ya, yang mungkin punya pandangan yang sama tentang pentingnya IKN itu gitu loh. Kan orang bisa beda-beda, Bang. Yeah. IKN ini penting, ada yang bilang enggak. Kereta cepat penting, ada yang bilang enggak gitu. Jalan infrastruktur penting, ada yang bilang enggak gitu loh. Terakhir ini kan kita dengar waktu HUT-nya ini ya, Partai Perindo ya. Itu Pak Jokowi langsung bilang, wah yang berikutnya ini memang Pak Prabowo nih presidennya. Ini ngomongan serius apa enggak sih Pak Jokowi ini? Ya, yang paling tahu itu sekali lagi Jokowi. Ya terhadap kan, omongannya. enggak, kira-kira persepsinya Bung Adian aja gimana? Ya, ini kan karena sebagai orang yang dekat sama presiden kan bisa sedikit kasih gambaran lah. dekat juga enggak lah, Bang. Kalau dia pengen dia panggil, enggak ya sudah gitu aja. Itu dekat namanya. Enggak juga, Bang. Orang minta, kalau nggak dekat itu minta ketemu aja. Ada orang dulu dekat sekali kan, dekat sekali. Kapan telepon pun pasti Pak Jokowi angkat. Sekarang kan dia telepon pun belum tentu Pak Jokowi angkat. Itu kan berarti udah jauh. Ya mungkin dia sibuk, Bang. Hah? Kalau misalnya kemudian tiap kali orang telepon dia angkat, orang marah. Lu presiden bukan sih? Masih tiap telepon diangkat gitu loh. Lu terus kerjanya apa, ngangkat telepon doang? Jangan-jangan lu bukan presiden gitu, tapi penerima telepon. Ini kan hal penting. Bukan, enggak maksudku, Bang. Apa contoh yang Abang sampaikan sangat sederhana gitu loh. Kalau kemudian tiap orang telepon dia angkat, ada apa? Orang malah marah gitu loh. Lu kerja lu apa sebenarnya, ngangkatin telepon apa mikirin bangsa gitu loh. Loh, Pak Jokowi bilang lagi, ngapain lu nelpon gue? Iya kan? Jadi kalau kayak gitu repot ini. Jadi kalau kita lihat tadi kan orang kok sibuk mencapreskan seseorang, ya, partai politik atau kelompok dan macam-macam gitu. Ada satu partai, Nasdem, itu sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Ya. Nah ini kalau kita lihat dalam wacana politik yang ada sekarang, apa ini cukup mengganggu atau enggak ya? Mengganggu siapa, Bang? Ya mengganggu koalisi, mengganggu masyarakat. Kan orientasinya ini kan jadi berubah ini. Tadi kan kita mengharapkan bahwa kita berpikir dulu lah soal rakyat, soal macam-macam persoalan ekonomi. Lalu ternyata Nasdem mencalonkan Anies. Ya, jadi harapan kita tidak terwujud. Ya biasa aja, Bang. Kan tidak semua harapan kita juga terwujud. Saya berharap jangan bicara soal capres dulu lah. Pengangguran bertambah, kita memasuki krisis ekonomi, tiba-tiba Nasdem lebih berpikir mungkin berpikir ya udah kita bicara capres dulu. Ya berarti harapan saya tidak terwujud kan begitu. Ya. Tapi buat Bung Adian kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia gitu loh. Ya tuh melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain ya. Tapi terlepas daripada itu sih, Bang, kalau saya pikir, aduh ampun deh. Yuk kita turun yuk. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Bagaimana beratnya persoalan kehidupan rakyat itu. Kalau kita turun ke bawah, bicara dengan rakyat, kita lihat bagaimana beratnya mereka menghadapi hidup hari ini. Karena pandemi, potensi krisis, dan sebagainya. Kayaknya nggak pantas tuh kita bicara presiden hari ini. Kalau misalnya kita bilang, ya itu kan hak saya. Ya betul, itu hak kalian gitu loh. Tapi kalau kalian bicara presiden ini buat rakyat, kenapa tidak kita pikirkan rakyatnya dulu? Ya, jadi sekarang ini yang kita khawatirkan satu hal ya. Ada politik identitas yang dikhawatirkan. Terjadi polarisasi. Seandainya calon ini hanya 2.
terulang lagi seperti 2014, 2019. Nah, Bung Adian melihat idealnya capres ini berapa? Berapa pasang ini? Mau berapapun ujungnya kan 2 kok. Kan kalau misalnya, kan tidak mungkin ada yang bisa memenuhi syarat 50+1. Kalaupun misalnya 3, tetap saja nih kita punya 3 capres nih sekarang misalnya. Oke. Pemilihan akan ada putaran kedua, dan putaran kedua tinggal 2 juga. Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya 2, kenapa tidak 2 dari sekarang? Kan bisa seperti itu. Kenapa kalau 2 putaran, putaran pertama, putaran kedua, berarti negara akan keluarkan lagi anggaran sekitar 15-20 triliun kalau tidak salah. Kan uang itu sayang. Tapi kalau ada yang berpikir lain, oh enggak, ini demi demokrasi, ya silakan saja gitu loh. Tapi kan saya punya pertimbangan sendiri, 15 triliun, 20 triliun itu gede loh. Itu bermanfaat loh buat banyak orang dan sebagainya. Bisa nggak sih kita buat 2 calon saja, lalu kemudian 1 putaran selesai. Tapi ada yang bertimbang tentang kualitas demokrasinya kan lebih bagus kalau 3, ya silahkan. Jadi saya tidak melarang itu jadi juga. Menurut Bung Adian, ideal 2 ya? Lah kalau kemudian kita mau menghemat anggaran negara, kita kemudian tidak mau kemudian polarisasinya panjang. Kita mau kemudian Pilpres selesai lalu rakyat kembali pada kesibukannya, pada kehidupannya kesehariannya, memperbaiki ekonominya, sekolah keluarganya dan sebagainya. Ya semakin cepat semakin baik tentunya. Artinya tidak 2 putaran. Ya. Jadi untuk tidak terciptanya polarisasi ini, kira-kira langkah apa yang harus kita ambil? Loh, dalam proses ini menarik loh Bang. Kita kan sedang berbicara tentang calon pemimpin bangsa. Ya kita lihat saja nanti. Dalam proses ini, calon-calon pemimpin bangsa mana yang kemudian menggunakan politik identitas. Baik secara langsung maupun tidak. Bagaimana cara dia berpikir tentang keberagaman, bagaimana cara dia berpikir tentang ideologi, bagaimana cara berpikir dia tentang negara kesatuan, bagaimana cara berpikir dia tentang hak-hak rakyat dan sebagainya. Itu kan mengalir dan rakyat akan menguji kata-kata itu kan. Pada akhirnya kan rakyat akan menjadi hakim terakhir dari pilihan-pilihan itu. Bung Adian, semua orang tahulah Anda seorang boleh dikatakan aktivis jalanan ya. Sangat dekat dengan rakyat. Walaupun menjadi anggota DPR RI, tetap tidak ada jarak dengan rakyat. Nah, mimpi Anda ini untuk Indonesia ke depan seperti apa ini? Saya tidak sehebat Bung Karno Bang ya. Maksudnya, kalau Bung Karno itu dia visioner, dia bisa ngelihat punya visi 50, 60, 70, 100 tahun ke depan misalnya. Dia punya visi tentang bangsa. Saya mungkin cuma 2 tahun ke depan. Nggak apa-apa. Saya mungkin cuma 5 tahun ke depan. Jadi jauh lebih pendek dan jauh lebih sempit tentunya. Ya kalau bilang apa visi lu tentang Indonesia? Terlalu gede Bang kalau tentang Indonesia. Tapi lu pengennya seperti apa sih kira-kira seperti itu? Itu yang saya maksud itu. Kalau pengen seperti apa? Iya. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan buat negara ini. Saya pernah bicara juga sama Presiden. Dari data kalau kita kumpulkan data segala macam misalnya ada 3,7 juta hektar kalau tidak salah ya. Itu tanah yang dikuasai oleh keluarga Orde Baru Cendana khususnya. Saya pernah bicara, Pak Presiden, kalau kita bagi misalnya tanah itu, satu orang dapat 2 hektar, berarti yang dapat itu sekitar 1,8 juta kakak loh, gitu loh. Kenapa sih tidak? Gitu loh. Itu mereka nggak pakai juga kok. Misalnya di area Bogor itu kan ada ratusan hektar nggak dipakai, itu loh. Nggak jadi perkebunan, nggak jadi apa ya, nganggur begitu aja. Sementara di luar sana banyak orang tanah nggak punya, rumah nggak punya. Kenapa sih kita tidak bisa berlaku? Ya sudah, kita bagi buat mereka. Toh kalau itu dibagikan buat rakyat juga, keluarga itu tidak menjadi lebih miskin tentunya. Mereka tetap bisa hidup. Jadi menurut saya itu contoh-contoh harapan kecil saya tentang bangsa ini. Jadi kita kan bicara kenyamanan ya. Kita tidak bicara di sini kenikmatan, tapi kenyamanan. Ketika dulu aktif sebagai aktivis, kemudian sekarang sebagai politisi, itu kira-kira kenyamanannya seperti apa? Kenyamanan? Ya. Tidak dalam konteks materi ya. Terus dalam konteks apa dong? Ya dalam konteks kenyamanan jiwa, kebebasan, independensi, ya kan gitu. Kayak Mas Pacul ya.
Mas Pacul tuh sering ngobrol ya. Dia bilang, Yan, lu tuh manusia ide gitu loh. Kalau mau ngobrol sama lu tuh ya ngobrol tentang ide. Kalau kemudian orang minta lu lakukan sesuatu dan itu tidak sesuai dan isi kepala lu, ide dalam kepala lu sulit untuk melakukan apa yang diminta orang. Artinya bahwa Mas Pacul juga memahami itu. Teman-teman di partai juga memahami itu. Bahwa kemudian setiap orang punya ketertarikan lebih pada hal yang berbeda. Itu, nah mungkin saya lebih tertarik pada hal-hal ini, yang lain lebih tertarik pada hal-hal ini, yang menurut saya dalam konteks organisasi itu menjadi kekayaan kita. Nah, kalau dibilang apakah saya nyaman, gimana ya? Saya merasa jangkauan saya untuk memperjuangkan orang lebih banyak. Misalnya dulu kita untuk satu hal harus berhubungan dengan menteri ini, kita harus demo kementeriannya 10 kali, 15 kali segala macam. Kalau sekarang saya bisa WhatsApp. Pak Menteri, maaf ini kenapa begini ya? Gitu. Jadi lebih efektif ya? Iya. Lebih efektif. Seperti misalnya dengan, kalau dari Nasdem itu Ibu Siti Nurbaya. Saya bisa misalnya ngelihat di sosial media tuh saya ambil rekaman, saya kirim. Bu, ini gimana? Gitu. Nanti Ibu Siti Nurbaya tanya, jawab tuh. Bang, aku cek dulu bang ya. Gitu. Misalnya soal kasus hutan dan sebagainya. Waktu itu di Sumatera Utara misalnya ada daerah yang tidak bisa tembus listrik karena Kementerian Kehutanan tidak memberikan izin. Nah itu saya minta dari bupati suratnya, saya foto, saya kirim ke Ibu Menteri. 2 minggu kemudian diberikan izin. Mungkin kalau dulu saya harus demo 2 tahun tuh untuk bisa masukin surat sama menterinya. Dengan posisi sekarang saya bisa kirim ke sana. Dan misalnya kemarin nih kasus di NTT. Kasus di NTT itu tentang tanah yang mau dijadikan peternakan sapi atau bagaimana, segala macam. Saya dapat videonya. Kenapa begini nih? Itu saya ambil, saya kirim ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, ini kenapa ya? Dia bilang, Yan, bisa nggak carikan datanya? Ya saya cari tuh, saya tanya teman-teman sana, coba kumpulin, kita kirim. Akses kita untuk memperjuangkan rakyat lebih terbuka. Itu aja. Jadi saya kira memang di dalam itu akses lebih gampang ya, lebih terbuka. Yang saya alami begitu. Ya. Dan saya ingat dulu ketika kita protes kepada Pak Adam Malik dulu, ngapain sih mau jadi wapres apa segala macam ya? Ya dia bilang kamu harus tahu perjuangan di dalam itu efektif, tapi kita merasakan sakitnya sama dengan kita di luar. Ya, karena ingin memperbaiki kan, sehingga dimanapun ketika orang ingin melakukan perbaikan itu pasti ada hambatan ya. Ada perlawanan dari orang yang ingin mempertahankan status quo itu kan, gitu bukan. Nah, kalau kita lihat ya dari Pak Jokowi ini tadi jelas itu IKN itu diharapkan oleh Bung Adian tadi bahwa ini harus dilanjutkan, ya siapapun presidennya kan gitu. Nah, kira-kira aspek-aspek lain dari programnya Pak Jokowi ini apa yang perlu kita lanjutkan? Penyelesaian konflik agraria itu penting. Dan sampai saat ini itu belum maksimal menurut saya. Dalam beberapa hal sudah ya. Pembagian sertifikat gratis itu kan menurut saya lebih pada pencegahan konflik. Tapi di sisi lain ada konflik yang pernah terjadi. Negara tidak bisa kemudian bilang, saya nggak tahu, saya lupa, itu kan kemarin, nggak bisa. Gitu loh. Negara tetap harus bertanggung jawab terhadap seluruh kesalahan, terhadap seluruh kekerasan yang pernah dilakukan. Karena negaranya tidak berkeputusan, dia berkesinambungan. Jadi harus ada satu formulasi bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik agraria ini gitu loh. Kalau sekarang masih banyak sekali. Kemudian apa itu termasuk keterlibatan mafia tanah itu barangkali ya? Termasuk mafia tanah, premanisme dan sebagainya. Misalnya kemarin saya ketemu dengan Pak Hadi ya, Menteri ATR itu. Kita ngobrol gitu loh. Saya sampaikan apa yang saya obrolkan dengan Presiden berapa tahun sebelumnya. Saya bilang bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah audit fungsi, kemudian audit lokasi, kemudian audit luas. Sanggup nggak negara ini mengaudit? Dulu pembagian perkebunan itu pakai meteran. Sekarang kita bisa pakai koordinat. Harusnya lebih akurat. Yuk kita ukur ulang. Dulu misalnya izin untuk tambang atau perkebunan 10.000 hektar. Faktualnya 10.000. Enggak. Bisa 20.000. Bisa 30.000. Negara bertanggung jawab dong. Diukur ulang dong. Bener nggak?
10.000. Kalau tidak benar 10.000, bagaimana? Nah itu harus kita selesaikan. Kenapa? Kelebihan tanahnya kan bermanfaat buat rakyat. Iya. Lebih ambil bagikan pada rakyat. Lebih ambil bagikan pada rakyat. Jadi tidak sulit. Yang dibutuhkan adalah kekompakan dan keberanian yang kompak. Jadi kalau kita lihat persoalan mafia tanah ini ya, semakin hari kan semakin berkembang. Ya. Semakin banyak kasus ya yang ini tidak terselesaikan. Kira-kira faktor apa ini, Bung? Nah, ini kalau Abang nanya begitu, Bang ya. Aku tuh selalu ingat tentang perdebatan 24-25 tahun yang lalu dalam diskusi-diskusi kita. Tentang apakah harus ada cleansing regime, tidak sih? Sekian puluh tahun yang lalu. Yeah. Ada sebagian yang bilang tidak perlu, ada yang bilang perlu. Kalau menurut saya cleansing regime dalam artian diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh keputusan yang pernah diambil, lalu dicabut hak politiknya selama 3-4 periode, sehingga kemudian generasi baru yang muncul bisa menjalankan bangsa ini tanpa cawe-cawe mereka lagi. Gitu loh. Itu kan tidak pernah terjadi. Ya, malah sekarang makin dominan kan? Ya, orang bilang begini, reformasi memberikan kebaikan di banyak hal, di banyak tempat. Tapi juga dia melahirkan kekacauan baru. Yang lahir dari ambisi-ambisi yang tidak terkontrol, kebebasan yang tiba-tiba lalu kemudian wah segala macam seperti itu. Ya termasuk pencapresan. Semua orang kemudian merasa dirinya pantas jadi capres. Sehingga ada yang dicapreskan, ada yang mencapreskan diri sendiri. Kalau kita datang ke daerah itu ada orang, ini kadang saya lagi nyupir nih ke Jogja kemarin, saya kan nyupir sendiri, nggak pakai supir. Saya nyupir ke Jogja, lalu saya lihat di daerah salah satu tempat itu ada calon presiden. Oke lah, gitu, dia sangat pede gitu loh. Ini orang menurut saya bukan pejabat publik, bukan apa segala macam, tapi ya bahwa dia punya kepercayaan diri besar seperti itu, pede dan mau buang uang hanya untuk sebuah billboard. Oke, tapi itu juga buah reformasi, semua merasa pantas jadi presiden. Ya, dia seharusnya dia boleh muncul sebagai di billboard sebagai calon presiden. Paling nggak diajak kita lah, di bawahnya ada Unpacking Indonesia, ataupun ada Akbar Faisal atau Refli Harun gitu, Rocky Gerung kan, itu kan lebih menarik juga kan. Bung Adian, Anda ini unik menurut saya ya, artinya tidak banyak berubah, baik menjadi aktivis, politisi. Boleh dibilang ya konsisten, tidak banyak berubah. Nah, sementara kan kita lihat banyak juga aktivis-aktivis yang kemudian setelah masuk di parlemen kurang lagi memperhatikan persoalan-persoalan sosial yang berkembang, tadi soal kemiskinan dan lain-lain. Mungkin Anda bisa, ini sebagai perlu ya, saya kira untuk semacam suatu pembelajaran lah. Kira-kira apa masukan Anda kepada mereka yang sudah aktivis kemudian masuk ke parlemen, tetapi berubah ini sikap dan karakternya ini berubah. Ini apa saran Anda kepada? Saling mengingatkan lah. Tapi kan begini Bang, kalau saya punya uang, ini kecenderungan ya, kita bicara kecenderungan manusia ya. Kalau saya punya uang 10.000 rupiah, maka saya punya teman dengan level 10.000 rupiah. Kalau kemudian saya punya uang 1 juta, teman saya berubah. Saya punya 100 juta berubah. Nah, menurut saya itu kecenderungan. Tapi bisa nggak sih kita melawan kecenderungan itu, atau kita tidak bersetuju dengan kecenderungan itu? Ya bisa, gitu loh. Misalnya banyak nih teman-teman bilang, Yan lu kalau misalnya ngajak ketemu lu kok di rumah lu terus sih? Saya bilang gampang. Kalau kita ke kafe, kita ngopi berlima habis 500.000. Oke, kalau di rumah gua kita beli kopi saset 1.500. Kita duduk, kita bisa ngobrol sama-sama. Yang datang 10 orang, saya cuma habis 15.000 kopinya. Gitu loh. Yang kita obrolkan kan tetap sama toh. Tapi pengeluaran saya sedikit. Kenapa menurut saya sisanya yang 400 sekian puluh ribu itu lebih bermanfaat buat teman kita yang mungkin anaknya butuh uang untuk biaya sekolah. Gitu loh. Nah, bagaimana kemudian kita bisa gaya di kafe, foto-foto segala macam, tapi teman kita yang pernah berjuang sama-sama di lapangan, tahu nggak sih bahwa dia sedang bingung saat itu karena anaknya belum bayar sekolah 3 bulan misalnya. Lalu di mana kebanggaan saya nongkrong di tempat itu? Kalau saya misalnya ke tempat-tempat seperti itu, biasanya dan istri atau dan anak. Gitu loh. Kenapa? Ya saya merasa perlu mereka untuk tahu. Kita mencari suasana lain, nah itu juga nggak sering-sering amat. Tapi
dengan Desmond misalnya, dengan Tobas, ya kita ngobrol. Di titik tertentu saya percaya Desmond, Tobas, teman-teman aktivis yang sama-sama di DPR, di titik tertentu ketika kita bicara tentang rakyat, mereka mau berpihak. Saya masih punya keyakinan itu. Iya, iya. Itu loh. Dan masih ada komunikasi dengan kawan-kawan di luar juga ya? Sebagian masih ya. Saya selalu nanya ke Desmond, gimana teman-teman kita? Oh iya, ini begini-begini. Lu masih bantu nggak? Masih bantu. Itu apa? Saya kemarin ketemu dengan Profesor Reza, saya bilang, ini si Petrus begini loh segala macam, lu bantu dong gitu loh. Saya ketemu dengan Tobas, Bas ini soal HAM segala macam karena lu Komisi 3. Kita masih diskusi. Gitu, masih ada pertemuan ide yang menurut saya masih bisa berharap, lu masih oke loh gitu loh. Teman-teman nih masih hanya mungkin mereka terbentur dengan banyak benturan-benturan baru ya. Lingkungan baru, segala macam itu aja. Tapi saya masih punya harapan sama teman-teman itu. Ya, sebagai salah seorang ya yang terus terang saja ikut menumbangkan Orde Baru, itu sejarah tidak bisa dilupakan. Bung Adian itu melihat perjalanan reformasi kita ini sekarang seperti apa? Kadang nyebelin, kadang gimana ya? Misalnya begini, KPK nih, soal KPK begini. Ini saya ingat betul. Saya tuh seringkali, kayaknya KPK dulu nggak begini deh yang kita harapkan. Gitu loh. KPK yang kita harapkan itu fokus, dia pertama bersifat ad hoc. Ini saya bicara ide, 24, 25 tahun, 26 tahun yang lalu. KPK yang kita harapkan itu, dia bersifat ad hoc. Oke, dalam ke-ad-hoc-annya itu dia fokus pada lembaga penegakan hukum. Melakukan pemberantasan di lembaga-lembaga penegakan hukum. Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya. Oke, dia bersihin. Ketika sudah terjadi, lembaga penegakan hukum ini menjadi sebuah lembaga yang lebih baik, lebih bersih, sehingga lebih punya keberanian, lalu KPK menjadi supervisi. Gitu loh. Kenapa? Lembaga ini ada, kejaksaan itu ada sampai tingkat kabupaten misalnya, kepolisian juga ada sampai tingkat kecamatan misalnya, kemudian kehakiman juga ada segala macam. Nah ini dulu, kita bersihin dulu alat pembersihnya gitu. Nah KPK yang terjadi kan tidak seperti itu. Dia lebih suka gubernur, DPR, DPRD, itu baik ya baik-baik saja. Tapi alat pembersih besar ini tidak pernah dia bersihkan gitu loh. Sementara kalau ini dia bersihkan dalam 5 tahun, dia menjadi alat pembersih yang luar biasa besarnya karena perangkatnya di mana-mana. Ya, demokrasi pun bisa berjalan dengan baik ya. Iya dong Bang. Demokrasi ini kan bukan cuma sekedar ada pemilu per 5 tahun. Tapi demokrasi juga mensyaratkan kesetaraan hak atas informasi misalnya. Oke, bagaimana kemudian kita bicara tentang hak atas informasi yang setara, sementara kemampuan mendapatkan informasi itu tidak sama. Ada yang mampu membeli buku, ada yang tidak mampu beli buku, ada yang mampu beli kuota, ada yang tidak mampu beli kuota, ada yang cuma bisa baca berita kalau kemudian dia dapatkan wifi. Ini kan, lalu kita mau bicara demokrasi yang berdiri atas kesetaraan atas informasi, pengetahuan yang sama dan sebagainya, tapi mereka tidak mendapatkan akses yang sama, kan nggak fair. Itu loh. Nah ini kan kita tidak bisa memang membandingkan Orde Baru karena situasinya berbeda ya dengan situasi sekarang. Tapi paling tidak kan kita ingin melihat dari situasinya, ya, antara kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru dengan masa sekarang. Ya, apakah ini ada peningkatan? Dari daya beli dia meningkat, kualitas kebebasan dia meningkat, Bang. TV bebas, media bebas. Nah, salah satu kesedihan saya misalnya, iya. Lu bebas berpendapat, tapi kan lu tidak bebas mencaci maki. Oke, lu bebas untuk menyampaikan pikiran lu, tapi kan lu tidak bebas memfitnah. Gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, banyak yang kemudian menafsirkan kebebasan itu ya bebas segala-galanya. Gitu loh, walaupun menurut kita nggak begitu, gitu loh. Nah, media yang muncul banyaknya minta ampun, sudah tidak ada lagi kewajiban siup. Dulu kan harus ada siup itu Bang. Siupnya bisa dibredel, sekarang kan tidak ada. Apa orang bisa bicara tentang apa saja. Media banyak, sosial media juga membantu proses demokratisasi, hak atas informasi, hak untuk menyampaikan pendapat, terbantu betul dari sosial media ini. Keren. Tapi kontrolnya yang harus ditingkatkan ya. Ya kadang-kadang kan misalnya ada orang mencaci maki presiden dan bahasa yang tidak senonoh, lalu dibilang, lo itu kan kebebasan,
Lo nggak bisa dong gitu loh. Yang kita maksudkan itu, lu boleh menyampaikan pikiran lu boleh menyampaikan ide-ide lu, tapi lu tidak bisa menyampaikan kebencian lu, gitu loh. Saya ingat almarhum Profesor Sultan Takdir Ali Sabana, ya, itu dia bilang, demokrasi itu bukan berarti orang bebas berteriak di tengah bioskop, orang lagi nonton dengan senyap, tiba-tiba ada yang berteriak, wih kebakaran, gitu kan. Orang mati semua kan. Jangan seperti itulah kira-kira ya. Ya, demokrasi itu ramai tapi tidak gaduh gitu loh. Ya ramai gitu, orang berbicara. Dan menurut saya menyenangkan aja. Mungkin kita mencapai kedewasaan berdemokrasi, ya mungkin 15-20 tahun lagi lah. Bung Adian, kalau kualitas anggota DPR ini banyak seperti Anda, saya yakin parlemen itu tadi dia ramai tapi tidak gaduh, ya. Saya kira itu. Bagaimana pandangan Bung Adian ini yang dibutuhkan negara ini, pemimpin Indonesia 2024 ke depan ini seperti apa? Pemimpin seperti apa tuh maksudnya gimana Bang ya? Ya modelnya, type-nya kira-kira seperti apa? Menurut saya sekarang itu bisa jadi pertanyaan ya. Tapi mungkin 15-20 tahun lagi tidak perlu jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa sudah punya garis-garis tegas tentang siapa yang pantas memimpin Indonesia. Garis-garis tegas itu bentuknya apa? Oke. Tentang negara kesatuan. Nasionalisme, kebangsaan. Itu tegas. Oke. Tentang keberagaman, itu tegas. Tentang siapa saja yang boleh berhak hidup di Republik ini, itu juga tegas. Lalu tentang ideologi, itu juga tegas segala macam. Sehingga siapa yang pantas memimpin Indonesia, ya itu alat ukurnya. Gitu loh. Nah tinggal kemampuan dilihat daripada kemampuan leadership-nya barangkali ya. Kemampuan leadership itu ketika dia menjadi calon presiden, dia melewati proses yang menurut saya kemampuan leadership-nya di level tertentu pasti sudah diuji coba dalam proses itu. Tapi menurut saya cara pandang dia tentang bangsa ini, sehingga kita tidak sehingga kemudian Pilpres itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak menakutkan gitu loh. Kita bakal punya pemimpin baru loh, begini itu orang seneng gitu loh. Ngopi, wah keren pemimpin baru, sekarang tuh orang jadi gimana gitu loh. Belum apa-apa udah ribut ya. Calon presidennya belum ada yang ditetapkan. Ributnya udah di mana-mana gitu loh. Misalnya udahlah nanti. Nggak apa-apa lah. Nanti kita edit kalau nggak cocok. Bukan soal editnya Bang, bukan ya kadang-kadang kan suka sebel juga gitu loh. Aduh. Kalau saya kumpul dengan teman-teman dulu. Menurut lu negara yang kita harapkan dulu tuh yang kayak gini gak sih? Kayaknya gini-gini amat deh ya gitu kan. Apa kadang kita tuh, aduh kok jadi begini gitu loh. Iya saya masih sering ketemu ya. Tadi nih teman 98 dari Aceh datang ke rumah, kita ngobrol gimana situasi Aceh, apa segala macam. Kemarin tuh dari Bandung, saya ke Bandung ketemu, kita ngopi segala macam. Ya kita sering kali ngobrol. Sebenarnya ini situasi hari ini tuh sebenarnya itu bagian dari yang kita harapkan nggak sih? Gitu loh. Beberapa bagian yang lain kayaknya kejauhan, kayaknya ini gitu loh. Itu kan kita sering terganggu juga. Iya, iya. Artinya masih ada rasa prihatin lah ya. Gimana ya Bang ya? Ya begitulah kira-kira. Saya prihatin. Iya. Artinya ada perkembangan tapi belum sesuai dengan harapan. Ya, mungkin juga ekspektasi kita terhadap reformasi terlalu gede dulu ya. Iya. Gitu, sehingga ketika dia tidak terrealisasi dalam kurun waktu misalnya 20 tahun, terganggu gitu loh. Tapi kembali sebenarnya persoalannya seperti Bung Adian bilang tadi, itu persoalan cleansing-nya kan nggak jalan. Memang tidak jalan. Itu akhirnya kan orang-orang yang dulu itu muncul lagi membawa juga karakter yang sama pada masa lalu. Ya dulu saya pernah bicara sama presiden kalau tidak salah itu Afrika Selatan ya. Prinsipnya itu forgive but not forgot, memaafkan tapi tidak melupakan, gitu loh. Sebentuk memaafkannya ya kita berikan restoratif justice, tapi bentuk tidak melupakannya adalah hak politiknya dicabut sekian tahun sehingga kepemimpinan baru itu bisa berjalan tanpa diganggu mereka. Itu bukan hanya dalam politik sebenarnya. Istri kita juga begitu. Kalau dia kedapatan kita selingkuh, dia memaafkan tapi dia nggak bakal lupakan. Gitu ya. Iya, pengalamannya kan gitu. Bung Adian, oke kita masuk ke
closing statement. Siap. Gimana? Gitu Bang ya. Memaafkan tapi tidak melupakan. Iya. Diingat terus. Nah, wajar lah kalau istri seperti itu ya. Kalau laki-laki ini kan mudah melupakan, Mudah mengulang. mengulang-ulang lagi. Kalau ada closing statementnya, Bung, Tentang apa Bang? Closing ya statement. terserah apa aja bicara, bebas. Kalau harapan saya terhadap teman-teman ya terus berjuang lah. Ya. Apa kita boleh lelah tapi nggak boleh menyerah. Itu saja apa. Ya. Kita tidak punya alasan yang pantas untuk kemudian menyerah demi buat apa? Buat Indonesia itu tidak boleh. Ya. Nggak boleh menyerah lah. Terus aja. Tidak semua jalan kita juga menyenangkan kok. Ya. Tapi jalan aja terus. Ya makanya antara narasumber dengan YouTuber itu kan harus seiring terus untuk tidak menyerah. Menyelesaikan atau ya kan kita bicara persoalan bangsa dan negara ini. Betul. YouTuber tidak ada artinya tanpa narasumber. Nah, narasumber juga tidak bisa menyampaikan ide-ide dan gagasannya tanpa YouTuber. Walaupun ada TV, tapi kan kayaknya YouTuber lebih gampang ya. Nggak ribet. Nggak ribet ya. Ya paling tidak nggak dibedakin lah. Ada sebenarnya timnya ini, tapi ya kita udah cukup begini aja lah. Apa alamiah aja ya. Pasrah Bang. Ya. Dulu tuh, nih sedikit aja. Dulu saya tiba-tiba ditelepon presiden itu ketemu di Istana Bogor sendiri. Sendiri aja katanya. Saya mau ketemu betul. Emang biasanya nggak sendiri? Saya selalu ngajak teman. Sehingga ada saksi dari pembicaraan ketika kemudian itu disalah tafsirkan apa segala macam. Itu penting menurut saya dan itu jadi standar kita. Nah, waktu itu presiden harus minta sendiri, lalu dia bilang, setelah ngobrol segala macam nih, lalu dia bilang, Mas Adian, bisa nggak pakai jaket kulit lagi? Dia bilang begitu. Nah, ini persoalan kita Pak Presiden, saya bilang. Saya pernah beli batik, saya pernah beli jas dan dasi, dan ketika saya ngaca, saya kecewa. Saya tidak menjadi lebih tampan daripada sebelumnya dengan pakaian itu. Dan ternyata Adian tidak tergantung pada dasi. Ya, gimana sih Bang ya? Abang nih misalnya lihat misalnya iklan dasi, iklan jas, iklan batik, iklan kemeja segala macam, kita lihat ini keren. Lalu kita beli. Lalu kita pakai, kita ngaca dan kita kecewa gitu loh Bang. Itu kan mukul ke dalam kan. Kira-kira seperti itu saya sampaikan sama Pak Presiden. Lalu dia bilang, jadi maaf Pak Presiden, untuk hal ini saya tidak bisa penuhi permintaan Bapak. Lalu dia tawar lagi. Dia bilang gini, oke lah Mas Adian pakai jaket, tapi jangan kulit ya. Saya bilang, nggak bisa Pak Presiden. Dan saya mau tanya ya, kalau Presiden ngundang itu ngajak makan nggak sih? Pernah makan siang, tapi gini loh maksudnya. Saya lebih suka tidak diajak makan ya. Kenapa? Waktu dia sangat berharga. Jadi daripada kita habiskan 15 menit, 20 menit hanya untuk makan, lebih baik kita pakai buat ngobrol deh. Banyak masalah yang kita bisa dalam 20 menit. Sebenarnya tujuan saya ini, pertanyaan saya ini begini. Biasanya kan kalau Presiden ketemu di Istana Bogor, ngajak makan, apa yang disembelih itu, apa itu? Menjangan yang ada di istana. Tapi dulu 2011, saya ketemu Jokowi di Solo. Pagi-pagi jam 9 pagi kita ngobrol bla 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 soal tanah, soal apa segala macam, lalu kita pamitan. Lalu sekitar jam 11 dia telepon lagi. Kita makan siang dulu dong sama-sama. Ya, wah, makan siang nih. Kita yang tadinya sudah mau ke tempat makan nggak jadi. Kita tunda. Ya udah, kita tunggu. Dan makan siangnya jam 4 sore. Dan saya bilang, kenapa ajakan makan siang itu tidak menggembirakan tapi menyakitkan? Karena kita beli jam 12 salah, ya dan jam 4 sore. Dan itu di kios. Nah ini ketertarikan saya dulu sama dia ya. Di Sate Bejo di Solo itu. Dan ketika kita makan, dia bilang sama pengawalnya, Pak ikut makan atau nggak perlu bolak-balik nguing gitu loh. Itu menyenangkan buat saya. Itu, ini keren nih. Simple. Dia tidak minta pengawalnya nunggu segala macam gitu loh. Bolak-balik kan kalau dia wali kota tuh ada forrider balik segala macam, ini tidak. Dan nggak rumit. Nah, saya bilang kenapa saya milih dia? Ya karena yang kayak begitu, hal-hal kecil gitu loh. Hal-hal kecil. Sederhana tapi saya pikir, ini nggak jauh beda nih gua sama dia nih, gitu loh kira-kira. Berpakaian chemistry-nya ketemu lah ya. Bang, sadar nggak sih bahwa dari cara kita berpakaian, parfum kita, perhiasan kita,
itu saya bisa membuat jarak kita jauh atau dekat dengan rakyat. Kadangkala kita wakil rakyat, tapi kita buat jarak dengan parfum kita. Kita buat jarak dengan mahalnya pakaian kita. Kita buat jarak dengan perhiasan kita gitu loh. Menurut saya sih nggak penting. Justru saya berpikir, orang nanya, lu beli pakaian di mana? Gede Bage. Apa itu? Ya tempat pakaian bekas. Ini katanya mau dilarang, sedih juga saya kalau tutup itu. Kenapa? Pertama di situ murah, terus kedua di situ saya tidak mungkin menggunakan pakaian yang bisa saya temukan. Orang lain pakai pakaian yang sama. Kenapa? Orang cuma sebiji gitu loh. Nah, dan ketiga saya bisa banyak diskusi dengan pedagang di sana tentang banyak hal. Dan itu menyenangkan. Nah, pernah saya dikasih baju sama senior saya, menurut saya mahal. Dia bilang, ini keren ya, segala macam. Dan saya sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Sekali waktu ke istana saya pakai itu. Kenapa? Saya takut dia bolong kena rokok. Dan saya pikir, waduh sayang sekali gitu loh. Nah, nyucinya juga nggak bisa sembarangan. Nyucinya nggak bisa sembarangan. Kalau kita pakai celana mahal, kita nggak bisa duduk sembarangan. Kita akan lebih membuang waktu lebih lama untuk mencari kursi yang pantas untuk celana itu, gitu dibandingkan obrolannya. Itu mengganggu lah menurut saya. Jadi nggak jadi rumit. Iya, betul. Terima kasih, Bung. Siap, ternyata closing statementnya lebih panjang dari. Iya, emang benar gitu. Terima kasih, Bung Adian Navitupulu. Yang sudah datang ke Unpacking Indonesia bersama kami di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran bermanfaat Dan kalau ada yang salah, aku minta maaf Bang ya. Salah ucap, intonasi terlalu kencang apa segala macam. Sebenarnya sejak masuk di sini dari awal tadi saya sudah maafkan semua. Emang bawaan oroknya begini mau gimana lagi? Baik Bung Adian, Siap, kita Bang. jumpa lagi. Thank you, Bang. Memang waktunya ngerokok memang sekarang. Terima kasih. Thank you, Bang ya.